Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Berapa sih pasaran di sana? Di sana Per rata-rata hournya? 20 sampai $25 per jam. Kan ada kan orang yang sensitif ya. Baru kita bilang bahwa coba-coba dong kakinya diangkat, kakinya lurus. Ya, jangan itu kakinya bengkok. Terus dia udah ngerasa kayaknya kita negornya kasar gitu. Kenyataannya ya kalau di Indonesia ya Bagi ya, begitu orang muda mulai pensiun, dia di rumah nggak ada kerjaan yang begitu, dia cepet sakit-sakitan Bagi. Oke, ini saya balik lagi nih. Sekarang hari ini harus isi podcast lagi sama Ya. Dokter Jaya. Kemarin memang cuti, Dok. Ya, Tapi cuti. pertanyaannya masih utuh nggak Bagi? Nah, betul. Nggak, karena kemarin cuti kebetulan ada tarikan. Ada penumpang minta dibawain, diajak ke luar kota gitu. Ya. Tapi hari ini juga saya bawa tamu. Ada seorang wanita perkasa nih. Tapi saya mau cerita sedikit ya, Bu Agustin ya. Saya kemarin ke Norwegia sama ke Finlandia. Itu ke Finlandia itu ya, main ditarik kereta. Kereta kita ditarik sama anjing. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh ya. Ke Cikole juga di Lembang bisa dibikin kayak begitu, Dok. Bisa tuh. Karena apa? Pinus, hutan pinus semua. Tapi sekarang saya mau nanya nih sama Bu Agustin sama Dokter Jaya. Sebenarnya apa sih yang ada di Indonesia tapi nggak ada di Norwegia dan Finlandia? Tahu nggak? Nggak, apaan dulu makanan, Ya, binatang, apa aja? Menurut, ini kan pengetahuannya kan pete dan jengkol yang paling nggak ada. Iya, Jangan. betul. Pepaya aja susah carinya ya. papaya, nggak usah gitu. Yang nggak ada di mereka tuh es. Oh, Es, es. Oh, nggak ada makanan es di sana. bukan. Norwegia mana ada huruf S-nya? Oh, Jadi ceritanya dari bahasanya gitu ya. Indonesia ada S-nya ya. Nah, Dok, sekarang kita mau ngulik dulu nih, Bu Agustin nih. Ini saya sebut tadi wanita perkasa nih. Tapi nanti urusan nanya karena saya masih capek dokter yang banyak nanya deh. Tapi sebelumnya saya mesti Bu Agustin mesti perkenalin diri dong. Bu Agustin tuh kenapa sih saya sampai sebutnya wanita perkasa sampai ini? Bu Agustin ini punya idola di tempat saya. Idolanya si Pamela. Saya pernah bilang kan? Tadi dia bilang kan waktu di mobil kan? Itu favorit saya, itu idola saya. Saya juga nggak jelas tuh kenapa ya Pak Bella bisa favorit gitu ya. Ya kan track recordnya udah diketahui. Jadi ada suatu penyemangatnya dia gitu. Oke. Nah, sekarang Bu Agustin tinggal di mana nih? Saya tinggalnya di Jakarta itu di Kayu Putih. Tapi lebih banyak tinggal sama suami di Australia. Di sana Ya. native Australia ya? Iya, suami native Australia. Ada udah kesulitan? sejak kapan tuh di Australia? Sejak 2019. 2019 ya. Ada lumayan lama kesulitan ya. nggak sama orang bule-bule kayak gitu? Kesulitan? Enggak ya, kan kalau ada orang bilang bahasa, ya bisa lah kita komunikasi gitu loh. Pakai bahasa Inggris yang sehari-hari ya kan. Apa ya, kesulitannya kadang-kadang ya jok-jok mereka itu beda lah sama kita, yang kita kadang-kadang nggak ngerti. Tapi saya tanya terus akhirnya dijelasin, ya jadi ngerti, terus jadi ya ada lucunya gitu. Ini lebih parah, Dok. Kenapa? Saya ngomong serius disangka jokes.
Apalagi ini. Enggak, tapi begini, saya mau nanya di Australia di mana, kota mana? Di Central Coast, 1,5 jam dari Sydney. Jadi kalau kita landed tuh di Sydney, terus kita bisa naik kereta 1,5 jam atau naik mobil drive 1,5 jam. Itu kotanya gede gak? Gede, kayak kita Ya. bilang Jawa Barat lah. Oh, Gitu. itu Jawa Barat kota. Bandung kali. Kotanya Central Coast itu jadi kayak provinsi Jawa Barat. Kotanya provinsi. Gosford, ya ada Gitu. saya Arena Heights, ya ada lagi Chamhaven, banyak gitu loh. Tapi kalau buat bahasa Inggris sih saya nggak ragu. Karena dari dulu kerjanya bulak-balik Enggak, tapi kalau buat Indonesia saya luar sendiri, negeri, Indonesia luar negeri ya. Ya. kalau buat saya sendiri sih, saya kalau ngobrol sama orang Australia asli ya, native ya, saya suka pusing loh. Hah? Kayak kumur-kumur. So bahasa Inggrisnya tuh kagak enak gitu loh. Semua orang bilangnya begitu. Semua orang bilang gitu. Anak saya aja ngomong gitu, kata, "Mah, aku mah gak ngerti tuh si Dennis ngomong apa," kata dia bilang. Tapi lama-lama udah itu ngerti lama-lama juga, Karena iya. dia Kopinya disetel. dia ngomongnya tuh bukannya iya atau yes, ye gitu kan. Iya. Udah gitu ngomongnya tuh mumbling. Ya, Iya. Iya. nggak dibuka mulutnya. Oh. Gitu kan. Tapi ya tadi saya bilang Bu Agustin ini dari dulu ya sempat lama di luar negeri kerjaannya. Iya. Nah, Iya, jadi enggak, tapi nggak begini, heran. kan sebenarnya Bu Agustin ini lamanya di Indonesia dong. Iya dong, iya. Nah, terus waktu pindah ke sana tuh pada waktu usia berapa kira-kira? Oh. Itu Enggak, lo enggak, ini wanita penting. ditanya usia tuh Enggak. agak sensitif nih dok. Enggak, ini kalau ini kultur barat lah. Enggak, soalnya kenapa saya tanya begitu? Karena begini nih, ini latar belakang kenapa saya nanya begitu. Saya ini generasi baby boomer. Lahiran tahun 60. Itu teman SMP, SMA segala macam tuh di sini tuh udah pada pensiun semua. Kebanyakan yang dari pemerintahan 58 pensiun. Terus kemudian yang pegawai negeri 58, 60, ada yang 55. Swasta 55, Pak. Nah, Iya, Pak 55. dokter ya. Nah, akhirnya ujung-ujungnya apa kegiatannya? Nah, ini ada satu cerita yang lucu Bu Agustin ya. Saya ketemu sama keponakan saya, baru menjelang 55 gitu kan, mau pensiun, dia kerja di bank, Frankie. Saya bilang, oh enak dong sebentar lagi pensiun. Uang ininya apa? Uang Gede. pensiunnya gede. Miliaran dong. Iyalah, tapi habis gitu gua mau ganti HP. Kan terus dia jadi bingung kan. Kenapa ganti HP? Udah berapa kali kejadian. Begitu orang pensiun tuh teman-temannya pada menegur semua, terus ngajakin bisnis, Frankie. Dan itu duit yang sekian miliar itu dalam waktu nggak sampai 2 tahun habis semua. Itu yang terjadi. Jadi rencana gini, yang begitu gua ganti HP nomor baru, teman gua nggak tahu, dihubungin gua nggak mau coba. Itu Tapi satu. kalau ngajakin bisnis bagus dong. Kalau bisnisnya jalan ya kan Tapi ya. bisnisnya nggak pernah jalan. Dan udah pengalaman dia bahwa semua yang habis begitu uang pensiunnya tuh habis dalam 2 tahun, nggak jadi apa-apa. Karena mereka biasanya kerja tuh diajakin bisnis, jadi nggak punya pengalaman. Itu satu. Yang kedua, nih kelompokin saya nih, teman-teman SMP, SMA, setiap berapa bulan sekali ngajakin reuni. Nah isinya reuni apa? Cuman ngobrol, ngegosip, terus CLBK. Ya pada begitu. Nah nggak sekarang, tapi makanya that's why saya nanya. Ya, gini dok, bagusnya dokter Jaya nebak dulu umur berapa, dan ada satu trik untuk kita dapetin secara pasti umur perempuan. Nanti saya kasih tahu triknya. Tapi kalau saya nggak bisa, Frankie, saya dokter forensik. Wah. I'm sorry, kenapa? Kan bisa dong umur biologisnya, umur kronologisnya. Sekarang ada stem cell, Frankie. Waduh. Ini Orang karena bilang, ngomongin gitu. Ini kita masih asli nih, belum facelift. Tuh Nggak kan? pernah ke Korea ya? Nggak Frankie, pernah. Nggak pernah lama di Korea maksudnya? Saya itu sebenarnya bukannya anti ya sama yang kayak gitu. Saya tuh takut. Nah, Frankie, karena iya. itu caranya kita menganamnesis tuh tanpa kita nanya. Dijawab sendiri kan? Dijawab sendiri. Iya. Ini masih asli, Asli. loh. Masih asli loh. Takut loh, Dok. Tapi kalau ditanya, Frankie, itu tidak Enggak. sopan. Gini. Nih ya, saya kasih tahu. Ini saya dapetin ilmu ini waktu saya ke pub nonton ada satu band, terus diajarin cara nanya umur perempuan. Jadi kalau nanya umur perempuan, kita lihat ini umur kita udah tebak nih, umurnya 40-an. Kita jangan nanya 40. Umurnya ada 50 berapa? Marah kan dia kan? Enak aja gue 50 berapa. Soalnya kalau kita bilang, kamu umurnya udah ada 30 belum?
Dia bilang paling tuh jawabnya apa? Terima kasih. Nggak dapat kita umurnya. Jadi kita tembak dulu 50 berapa. Begitu dia marah, enak aja. Gue baru 42 lagi. Nah, kita Dapat ya tahu langsung ya, gitu. Iya. Gitu. Apa namanya? Soalnya kenapa? Kan kalau dibetul-betulin, kalau jadinya bagus ya. Kalau jadinya nggak sesuai sama wajah kita, ntar ini keluar-keluar kayak gini, malah Betulin jelek. lagi. Betulin lagi, Mbak. Betulin lagi, bayar lagi kan nggak ada garansi ya gak? Bulak-balik. Kalau kayaknya ciptaan Tuhan udah yang paling baik ya kan? Nah, mestinya ke pabriknya itu yang pembuat ada satu merek mobil kesukaan saya. Itu kasih garansi 5 tahun. Sekarang 5 tahun. Kerjaan kita cuma ongkos bensin doang. Iya betul. Gitu-gitu udah nggak Jadi musik-musik. beli sekalian sama maintenance ya. Nah, jadi makanya kalau kita operasi plastik ada garansi berapa lama gitu kan. Kalau nggak garansi nggak Nggak mau ya. mau, gitu. Iya kalau alisnya jadi naik sebelah gimana gitu loh. Gitu. Aduh, nggak deh. Nggak, jadi balik ke pertanyaan tadi. Ibu tuh nggak Bu Agustin tuh ke sana itu setelah pensiun atau apa sebelumnya gitu loh. Katanya tadi lagi ngomongin nanya usia Oh, nih. iya, Emang iya, saya usia. kelihatannya udah pensiun gitu ya Pak Jaya? Nggak, itu trik saya dipakai. Iya makanya. Triknya dipakai sama dokter jatuh. Kan soalnya kan asalnya dari Indonesia. Indonesia udah pensiun Mulai baru ke kan Australia gitu kan. Keluar kan sifat perempuannya. Enak aja. Emang udah pensiun gua. Ya Oke. jadi ya jujur sebenarnya ya saya udah pensiun. Pensiun di Indonesia, usia pensiun di Indonesia kan. Usia pensiun di Indonesia. Oke. Terus saya pindah ke Australia. Habis gitu kerja nggak di sana? Enggak dong, kan memang kita sebenarnya pindah ke Australia memang mau menikmati hidup ceritanya, Oh, gitu. mau happy ya kan, menikmati udara yang segar di Australia. Tapi sebenarnya salah. Bu Agustin salah. Karena yang setahu saya orang Australia pensiun pindah ke Bali. Bukan orang Iya. pindah ke Bali. Ini malah pensiun pindah ke Australia. Kita klarifikasi dulu nih. Batas pensiun di Indonesia tuh berapa? Ya. Si Bu Agustin ini kan dia pindah ke sana batas usia pensiun Indonesia. Ya, Tapi makanya usia pensiun di Australia pindah ke Bali itu, jadi sekarang ini Bu Agustin kayak tadi sebenarnya masih ada waktu di Australia ini yang memungkinkan kalau Bu Agustin mau kerja masih dalam usia produktifnya Australia gitu kan ya. Masih Ya, bisa. oke. Kalau Sekarang orang ini- Australia pensiun udah 67 pindah ke Nah, Bali ya, ya itu jelas ya. pantas. Ya. Nah, jadi itu makanya itu yang klarifikasi di Indonesia rata-rata tuh kalau di swasta tuh 55 pensiun. Ada yang 58. Ya, Ada yang kalau dia dosen 60. Kalau dosennya kena musibah, Perpanjangan, kena musibah jadi 65. profesor 70. Oh, 70. 70 bisa diperpanjang lagi 2 kali atau 3 kali lagi, kalau jadi bisa profesor 72. udah, ya. Profesor. Jadi Biasa- rata-rata 60 lah paling maksimal gitu. biasanya disebutnya musibah membawa berkah ya. Kalau ini terbalik ya, berkah membawa musibah. Enggak, buat dokter Yaya tuh kalau sampai dia dapat profesor itu musibah. Karena istilahnya kapan pensiunnya gitu kan. Kapan Kerja jalan-jalan terus ya. kan? Iya. Blessing in disguise dibalik tuh. Ya gitu. Jadi kayak berarti kalau di sana 76, berarti kan akhirnya kalau bisa pensiun saya anggaplah rata-rata 60 tahun ya. Ya karena Bu Agustin nggak mau ngomong kan umurnya berapa. 60 tahun sampai 67 berarti masih ada 7 tahun Iya, kan. betul. 7 tahun atau kalau misalnya 58 12 tahun dong kalau pensiunnya dia 55. Kalau 55. Oh, iya, 55. 55. Patokannya kan yang Oke, yang umum. 55 12 tahun. Heeh. Kalau 58 ya 58 itu baru TNI. artinya 10 tahun lumayan loh bisa Lumayan itu. bisa kerja lagi di sana, iya betul. Iya. Kebanyakan 55 56 ya 55, Indonesia ya 56 untuk yang Indonesia. sipil. Tapi bisa ada yang diperpanjang kan setahun kayaknya ya Oke, diperpanjang. sekarang gini Bu Agustin ke sana, tinggal di sana, menikmati hidup. Nah, habis begitu kerja lagi nggak setelah Enggak, itu? saya sekarang ini bukannya kerja. Jadi karena kan biasa kerja, kalau sekarang di sana nggak kerja kayaknya Nggak pagi-pagi enak. emang udah bangun kan, emang nggak bisa bangun jam 10, jam 11 kan. Karena kita orang biasa bekerja ya Dan jam satu, 6, jam 7 suami udah bangun. pasti pergi kerja kan, dari sendirian di rumah kan bete kan. Bete berarti. amat ya gak? Akhirnya jadinya kerja kan? Saya iya jadi belajar, jadi ngambil kelas pilates, latihan Itu, olahraga. itu bukan kerja, belajar itu. Iya belajar, iya belajar. Enggak. Jadi sekarang nih kalau kita di
tinggal lama di Indonesia terus kita pindah ke Australia, penyesuaiannya apa aja tuh? Ya harus kerja terus sampai Bukan. 67. Sekarang kan gini ya. kebetulan gini. Tadi kan saya cerita awal saya kan ke Norway sama ke Finland. Itu kan suhunya kan -1. Dingin. Itu sekarang belum dingin. Kalau dingin tuh -20 gitu kan. Sekarang masih Enak itu mah. -1 sampai +1. Kemarin di Finlandia agak hangat sedikit tuh +4. Nah, tapi Sydney kan lumayan dingin, itu agak di bawah tuh Australia tuh. Ya, tapi kita Ya. di sana sih kalau musim dingin paling rendahnya adalah mencapai 0 pas pagi-pagi 1-2 derajat. Tapi begitu udah siang udah mulai naik, mulai mah start anget, Frankie. di 5, Anget ya. 7 sampai paling top itu kalau musim dingin tuh paling bisa di 11-13. 11-13 udah kayak di puncak lah ya. Iya. Puncak zaman Enak dulu. lah. Iya, sekarang mah udah panas puncak. Kalau di bulan-bulan lainnya musim dinginnya paling 3 bulan. Habis Oke. itu enak lah udaranya, boleh Jadi- kita bilang sejuk karena start pagi di 10 sampai 13, sampai siangnya mulai dari 18 sampai 20-an gitu loh. Kalau Padahal musim itu panas suhu yang paling enak buat Iya. tidur-tiduran di Itu rumah. Frankie. artinya kita kalau mau ke Australia, kita masa transisinya kita nginep di Cikole dulu. iya betul, Ya kan? adaptasi. ya. Adaptasi. Sampai sana nggak kaget nih badan. Sebenarnya kalau mau malas-malasan enak di sana. Nonton Iya. TV, dengerin lagu, santai-santai gitu. Tetangga jauh nggak? Kalau saya tinggal kebetulan jauh. Jauh-jauh, Karena- jadi satu rumah jauh Jauh gitu karena satu rumah kurang lebih 10.000 meter persegi, terus sono lagi. Wow. Jadi jauh ya. kebetulan. Nah itu dia Frankie, jadi stres. Mau reuni nggak bisa, mau nenangga nggak bisa. Kalau di sini kan nenangga. Kalau saya sih Minjem bawang ke sebelah, ke sebelah tetangga. minjem bawang, minjem kecap, minjem garam ya. Iya, kalau ini enggak ya, jalan kaki dulu Nah jauh. itunya makanya terus kalau teriak gitu ya. artinya gini, kalau orang Indonesia pas pensiun, mau pensiun kayak Bu Agustin tuh pensiun ke Australia, tempatnya kayak begitu, ya mau nggak mau kalau mau saya masih kerja sampai 67. Nah, kalau saya sih udah kebayang kalau dapat 10.000 meter persegi saya ajak Miko sama Mola aja dah. Main tiap hari sama Miko sama Mola. Happy dia. Main itu stick golf. Iya. Iya betul emang. Kemarin itu sama suami juga sempet tuh Frankie. Nah. Itu kan rumput-rumput. Ya udah itu kita bolongin aja yuk. Beli stick golf yuk, kita berdua mainan. Nah, pating. Iya, latihan pating. Iya latihan gitu. Gitu kan itu rumput semua gitu loh. Tapi saya nggak demen kalau cuman diem-diem duduk-duduk Iya, gitu. nggak ada temen kalau- iya nggak ada temen. Tet- Kalau tetangga makanya juga. pergi pilates ya biar ketemu temen gitu Nah, loh. soalnya beda sama kulturnya beda ya. Beda. Orang mereka juga kalau kita mau bertamu mesti minta izin Iya, dulu kan. mesti janji dulu. Nggak kayak di sini, Frankie. Tiba-tiba kita lagi Nongol, itu tiba-tiba nongol terus minjem garam, minjem apa Iya. gitu. Iya, saya bingung loh, serius loh. Jujur ya, saya tuh dari dulu kan memang kita nggak pernah tinggal di daerah ya, kita di kota Jakarta terus. Jadi waktu ada kebudayaan orang minjem garam, minjem kecap, Di Jakarta juga ada. iya, tapi kan daerahnya beda nih. Itu nggak kepikiran balikinnya gimana gitu kan ya. Iya namanya pinjam antar tetangga, nggak usah Contoh. dipikirin lagi. Contoh kecap, kita pakai kecapnya Mereknya beda. cap istana. Zaman dulu cap istana mah Bango doang ya. Orang bilangnya Bango, tapi kalau saya bilangnya Bango. Bango tau kan artinya kan 15.000. Nah, Bango sama istana doang. Kita punya cap istana. Kalau dibalikin sama cap Bango, beda dia punya rasanya. Kan nggak seru gitu kan. Itu aneh tuh. Ya. Tapi ya di daerah perumahan padat ya, biasanya itu terjadi ya dok ya. Ya itu Jadi kita sih di sana enggak lah. Oh yang gitu ya. Jadi Bu Agustin di sana sempat di rumah aja gitu berapa lama? Enggak di rumah aja gitu paling sejam 2 jam udah bete ya kan. Kita Nggak, biasanya jalan-jalan. Maksudnya ada kan nggak mungkin langsung tuh, Agustin. Jadi antara kita datang Pindah. sampai Singapura, Australia, terus kemudian pasti kan adaptasi Mulai dulu kan ya. iya. Itu berapa bulan maksudnya Dokter Mulai Jaya nih? beradaptasi, mulai Adaptasi keluar nyari Sampai kita kegiatan berpikiran gitu. bahwa kita Oh. mesti searching kita mesti explore deh. Ya sebentar kok 3 bulan 4 bulan juga udah bisa adaptasi. Cuacanya nggak terlalu beda jauh. Nggak ekstrim ya? Ya supermarket mirip-mirip sama makanan ya
kayak hamburger sandwich gitu, kita kan dari dulu juga memang udah makan, french fries makan. Tapi ya kalau mau makan makanan Indonesia, dulu saya sempat merasa, kayaknya Susah. kangen ya cari makanan Indonesia. Begitu udah ketemu supermarket Asia, semua ada, apa juga ada. Ya udah beli, masak di rumah, asal mau masak aja dapat kok yang namanya bihun baso, enggak deh, siomay, enggak, maksudnya enggak kehilangan Di gitu loh. supermarket ada ya? Ada, semua ada. Nggak mesti ke Lengkap. Chinatown ya? Enggak. Padahal ya, Supermarket ada. kita ke Australia tuh paling ribet loh. Dia punya apa? Imigrasinya tuh ya. Bukan imigrasi, apa sih? Customnya Iya, tuh ya. customnya ya. Kita nggak boleh bawa Nggak boleh bawa macam-macam. apa-apa, betul. Bahkan ya, kita bawa abon aja. Nggak boleh. Nah, Diambil. tapi dulu enggak, saya lewat tuh. Tahu nggak? Kenapa? Kebetulan di depan saya ada satu dari bangsa lain. Yang bawa. Iya, yang banyak suka bikin film juga deh, orang Asia lah. Saya nggak sebutin bangsanya, tapi ternyata tuh bangsa itu memang udah terkenal agak ribet kalau bawa barang ya. Di depan saya diperiksain lama, sedangkan saya jadi ngantri lama. Padahal saya pikir-pikir, ya kena deh gue gitu kan. Karena sudah lama diperiksa itu, Jadi cepet ya. yang satu lagi officernya lihat kok saya nunggu lama, udah cepet-cepet jalan nih. Ya udah selamat. Aman dah. dong. Abon masuk. Iya aman. Enggak, jadinya. tapi kamu tahu nggak alasannya apaan? Itu, nah ini nih takut sama ginian nih. Bukan sapi gila. Nah, Dia paling takut sama sapi gila, Frankie. Kalau di sini sapinya nggak pernah gila. Kalau di sana ada sapi gila. Kalau masuk ke luar negeri, gila dia. ya, Itu prion, Frankie. Jadi itu memang ya susah. betul kan ya. Di Australia itu paling ribet ya. Iya. Bawa masuk Dan barang. satu lagi gini-gini dia takut ada ini hama. Ada hama, iya. Hama. Dia nggak mau. Karena hidupnya Karena dari nanti beginian katanya ya. bisa merusak pertaniannya dia. Iya. Jadi kalau merusak pertanian dia, sedangkan dia negara yang berpenghasilan dari pertaniannya mereka. Ya coba kebayang deh, Frankie. Ada buah begini, ada semut satu masuk, semutnya bisa berkembang biak di sana. Tapi pasti Mengubah ada lah. ekosistem. Enggak, makanya dia soalnya diketat. Iya ketat makanya ya. Ya ajarin Tapi makanya lah. sebenarnya dia import yang lain ya, kalau memang kita registrasi import, makanya kenapa di supermarketnya ada lengkap. Kita nggak usah bawa-bawa lah. Ngapain bawa-bawa juga repot gitu loh. Mendingan asal mau bikin ya, kan kadang-kadang males bikin. Maunya terima jadi. Kalau tinggal di Jakarta kan enak. Males mau makan tinggal pencet Gojeknya datang. Kalau di sana kita gimana? Nggak Bikin ada dulu. gitu-gituan ya. Ada yang kayak menulok begitu, tapi mereka charge ongkosnya gede. Jadi kita rasanya nggak rela beli makanan $7, ongkosnya $7, ngapain? Sini juga sama sih, beli mie abun juga yang mahal, dia punya gosennya Oh tuh. gitu sekarang. Enggak sih, masih mahalan mie abunnya. Tapi mie abun biasa misalnya 30.000 bisa sampai 45 kali. Nggak tahu sih, saya jarang bayar. Yang bayar orang lain terus tinggal makan. Iya kayak gitu. Jadi ya oke lah gitu loh. Bisa beradaptasi lah dengan gampang. Jadi sana ada juga ya GrabFood ya. Ada. Nah terus jadi setelah 3 bulan gitu, Agustin mulai tuh explore tuh. Mulai explore makanya. Pertama belajar nyetir mobil dulu. Kan sama-sama kanan. Sama, tapi kan nggak punya SIM-nya. SIM kita cuma berlaku Enggak, 3 soalnya bulan. jaraknya jauh, Frankie, jadinya kan. Terus peraturannya banyak. Oh iya. Apa namanya, kayak mesti nengok kiri, nengok kanan kalau mau pindah jalur. Iya. Itu harus. Ya. Terus yang kedua, dia ada tuh yang namanya zone 10 sampai 20 km. Jadi kalau masuk ke daerah yang rame atau apa, dia pasang zone 10 sampai 20 km. Kita memang benar-benar mesti jalan segitu gitu loh. Terus kan dia ada speed limitnya, ada area yang cuman boleh 40, ada area yang Itu 50. ada kamera ya? Ada kameranya, terus ada sebenarnya ada sign-nya. Jadi di jalanannya juga ada tulisannya 50, Jadi 60. nggak ada jalan yang menipu ya? Nggak ada. Jadi sebenarnya nggak bisa bilang bahwa nggak tahu gue speednya berapa. Polisinya bisa bilang, lah itu tulisannya apa gitu loh. Ya kalau kita salah kena fine. Saya itu mau dapetin SIM Australia ujian itu berkali-kali gitu loh, baru bisa dapet. Ujian juga ada ujiannya juga. Ada ya? ujiannya. Ujiannya teori dan praktek. Benar-benar ya. Bener-bener ujian, iya bener. Terus saya mau nanya nih soal kedokteran nih. Kan untuk SIM kan periksa kesehatan.
Diperiksa benar nggak? Ada periksa kesehatan sana. ada periksa haruslah. kesehatan ya. Beneran Jadi tuh? ke GP. Jadi dia GP itu general practice. Jadi Diperiksa benar. dia periksa ya. Sama yang mata tuh bener-bener dites bahwa bisa lihat gak, lu bisa baca gak, jarak gitu bisa bener. Kan kalau kita kan nggak dites. Kalau itu begitu perpanjangan juga ke 5 tahun, misalnya kita punya SIM cuma 5 tahun perpanjang, ditanya lagi itu nih bisa baca gak? Gitu loh. Nggak yakin dia. Iya. Kita mah aman ya. Kita di sini kan Enggak, di sini nggak kalau ada. ditanya bisa baca nggak? Enggak. Bisa baca. Masa segede ini nggak bisa baca? Saya buta huruf. Berarti benar. sebenarnya ya kayak kemarin juga kan naik bis ya. Bis tuh ada dia punya sign-nya 60. Berarti nggak boleh lebih dari 60. Pelan tuh di situ deket-deket rest area biasanya kan. Nggak kayak di kita. Dan satu lagi ya, ini ya, saya perhatiin di luar negeri ya. Kan kalau ketemu si Ricky kan suka saya bawa mobil tuh. Perempatan tuh kadang-kadang nggak pakai lampu merah. Nggak ada, karena Ya. dia kasih jalan. Nah itu peraturan Dan yang juga ada stop sign. Kalau stop sign itu benar-benar berhenti. Harus Cep, stop. gitu. Kalau nggak ada stop sign, kita mesti lihat dulu siapa yang nyampe duluan. Dia jalan duluan gitu ya. biasanya kalau di roundabout itu di bundaran kita harus kasih jalan mobil yang dari kanan. Jadi Mobil kalau dari kita kanan, ya? posisinya kita di sini, kita mau ke sono, ini kan roundabout ya. Yang dari sini ada mobil, kita harus kasih dia jalan. Kita harus stop. Dia jalan dulu, begitu kosong kita jalan. Dari sono harus kasih kita jalan dulu, kita lewat baru dia jalan. Jadi nggak pernah macet karena gantian jalannya. Artinya- Nah sekarang pertanyaannya begini, itu kan aturannya banyak, jadi artinya memang pasti ujiannya lebih susah kan, Iya, nggak gampang. betul, iya. Nah kalau ada pelanggaran itu bagaimana cara kita ditangkapnya? Oh, ditangkepnya ya sama kayak kita disamperin sama polisinya. Oh disampaikan polisinya Ya, ada. ada. Jadi kita kadang-kadang nggak tahu nih ada polisinya tiba-tiba cium nyalip kita di depan. Dia pakai mobil apa motor? Pakai mobil. Nyalip di depan, ada yang pakai motor tapi jarang banget. Nyalip di depan terus ya kita ditangkap kenapa nih ya tadi ya. Terus dia Ke samping. SIM-nya mana ya? Ah. Ke samping buka jendela, kasih lihat SIM-nya. Terus do you know that this is 60 kilometers zone? And then how many kilometer did you drive? Terus kita begitu, iya kita lari 80 ya. Enggak, terus kasih duit di jalan bisa. Nggak bisa. Langsung dikasih tuh surat, jeng. Ya kurang enak ya kalau gitu ya. Bayar tiket. Langsung Kalau di tiket, sini nanti di bayar. negara-negara tertentu ada bisa begitu. Artinya, Pak Agustin, kalau orang si Australia datang ke bundaran La Piazza nggak gerak dia. Kalau suami Berhenti saya dia ke bundaran La Piazza. itu bundaran La Piazza itu setiap kali kita lewat tuh dia cerita sama temennya semua. Jadi sampai di videoin, nih lu mau lihat nih bundaran di Indonesia nih ada 8 jalur nih, lihat nih, tuh lihat dari sini masuk semua, dari sini masuk, tuh lihat, seru ya kata dia, kita nggak ada ya kata dia, dia seru sendiri itu. Artinya orang Australia harus banyak datang ke Indonesia belajar. Belajar. Ya kan Iya, kita kayak di gitu. sini bisa. Enggak, tapi artinya petugas polisi lalu lintasnya banyak ya. Dia Banyak. kurang kerjaan kan Kan melatih tapi kita. dia dibantu sama kamera juga banyak, jadi ada speed kamera. Enggak, soalnya ada beda sama di Taiwan. Di Taiwan kita melanggar nggak apa-apa. Tapi bikin dapat surat di rumah. Bisa, bayar. itu juga ada yang Jadi kayak gitu. nggak ada polisi di mana-mana. Betul. Di Jepang juga nggak ada Betul, polisi. iya. Malah kalau ada tabrakan, orangnya ini yang tabrakan tuh telepon polisi, baru polisi Baru datang. ya Itu betul. datang. Kalau yang kena speed kamera biasanya kita dikirimin tuh di rumah. Ada fotonya kita ceklek gitu. Duh, Lagi dada-dada iya. gitu. Kok di mana ini kita bisa lihat-lihat tuh. Ini di mana nih gue bisa jalannya terus kelihatan dia bisa tahu ya speed yang kita berapa gitu. Iya. Terus nomor mobilnya juga jelas kelihatan loh. Gitu loh. Nah, di sana kalau melakukan aktivitas di dalam mobil kelihatan nggak? Dilarang nggak? Misalnya telepon. Dilarang. Itu ada speed kameranya langsung. Jangankan telepon, megang telepon aja begini. Kalau megang sebelah, megang supir. Megang sopir ya, itu nggak tahu juga deh. Tapi megang telepon aja itu speed kamera langsung jalan tuh. Oh, nggak boleh itu nggak ya? boleh. Langsung kena fine lumayan. Artinya gitu. kalau kita telepon pakai speakerphone-nya mobil gitu Ya, ya. ya harus udah disetin begitu kita duduk udah set itu udah pasang. Kalau ada telepon tinggal pencet terus kita sambil ngomong nggak apa-apa dia nggak perhatiin gitu. Susah juga ya. Ya, itu sebenarnya saya nggak ngerti ya. Kalau orang saya pernah sebenarnya Jakarta nggak terlalu parah.
Saya pernah ke tempat yang agak parah tuh di Sumatera Utara, di kota Medan. Itu dulu. Sekarang saya udah lama nggak ke sana. Parah tuh Bang mobilnya tuh. Oh ya? Kenceng-kenceng aja gitu lampu merah tuh. Nah, tapi sekarang kalau pakai HP ya sebenarnya saya juga mikir kalau kita di Jakarta kenapa kita bisa pakai HP, bisa bahkan bisa texting SMS Oh, kan iya. ya. Karena jalannya macet kan. Jadi otomatis pelan-pelan. Jadi kita bisa gini. Enggak, gini, tapi bukan gitu itu loh. juga, multi talenta orang Gitu Indonesia. ya, multi Lah kalau istri saya sembari bisa pakai begini. Iya, karena Pakai dulu lipstick. saya juga gitu. Kalau mau pergi kerja udah kesiangan nih. Udah semua Multitasking. dibawa tuh di mobil, taruh situ. Ntar begitu stop lampu merah, mulailah gitu loh. Tapi kalau di sana karena kita Wah. ada speed limitnya beda-beda, ntar ada 40, ntar ada 50. Rasanya begitu ada telepon bunyi, teleponnya di bawah nih. Mau ngambil aja. Ini speed berapa ya? Jadi nggak berani gitu loh, takutnya enggak ntar. Karena di sana kita ada poin. Kita ada semua satu orang punya 13 poin satu driver. Kalau poinnya habis, nggak boleh nyetir lagi. Oh gitu. Iya, disuspend. Terus udah untuk bisa ngaktifin lagi berapa Tunggu. lama? Biasanya 3 bulan. Waduh. 3 bulan baru dapat 1 poin. 3 bulan kita nggak ada pelanggaran, poin kita Dapat bertambah. 1, ya. Jadi nunggunya lama. Jadi makanya masing-masing harus menjaga supaya poin gua nggak hilang nih gitu loh. Kalau di sana tuh nggak gaji supir jarang ya, Jarang, nggak mahal. terlalu mahal. Kayaknya gaji supir sama gajinya mereka kita kerja di sana sama ntar. Berapa sih pasaran di sana? Di sana Per rata-rata hour-nya? 20 sampai 25 dolar per jam. Before tax, sebelum tax ya? Tinggi sih memang. Mahal ya. Lumayan, tapi saya nggak tahu ya. Tapi ya banyak yang ilegal kan bisa 10. Yang merah ya? Iya. Nah, Itu mereka ilegal pada mau dibayar. Ya daripada nganggur kan orang memang mau cari duit datang ke sana. di kita nih ya, kemarin aja waktu saya ke Australia, tour leadernya sendiri masih cari usaha tuh untuk bisa kerja baik secara legal maupun ilegal kerja di Australia. Ya mohon maaf ya, karena buat dia penghasilannya bukan kurang. Dia pengen punya penghasilan katanya 40 juta sebulan. 40 juta sebulan ya buat mereka kan lumayan. Artinya bisa disimpan buat pulang ke Indonesia. Kalau dipakai di sana mah ya nggak gede-gede amat ya. Enggak, iya betul. Ya kalau yang memang tujuannya datang ke Australia untuk cari uang, dengan segala cara mereka mau kerjain lah supaya Iya. mereka bisa ngumpulin uang sehingga bisa kirim ke Indonesia. Enggak, tapi kan jadinya aneh ya kalau orang Indonesia pindah ke Australia, dia di sini udah pensiun ke sana, nggak kerja, itu namanya menyia-nyiakan waktu ya. Karena semua orang kan masih pada sibuk sampai 76. Oh. Iya dong, artinya kan pasti mencari aktivitas. Artinya ada sesuatu aktivitas lain yang lebih daripada sekedar tadi dokter Jaya bilang Nganggur. itu nganggur. Tadi kan kita sebenarnya Nah setelah 76 pindah ke Bali. Nah, ini baru pensiun benar itu. Begitu Franky ya. nggak. Ngeri juga lagi udah tua-tua pindah ke Bali. Bali enak loh. Di Bali itu biaya hidup murah. Ya, Wah, Ke dokternya pemandangan. aja juga serem dokter Jaya. Ih, Mendingan saya dulu pernah waktu zaman saya kerja ya, terus ada temen sakit kebetulan nganterin ke rumah sakit di Bali. Aduh. Nggak, mendingan kayak saya aja lah. Jadi supir akap gitu kan. Penumpangnya tetap ada penumpang tetapnya soalnya. Gitu kan. Kesana sini antar kota, antar provinsi gitu. Udah happy-happy gitu Iyalah, kan. mendingan santai-santai aja lah, Nah, nikmatin hidup ya. sekarang nih setelah 3 bulan yang dilakukan sama Agustin dulu bukan dulu. Setelah 3 bulan itu pertama dilakukannya apa? Searching apa? Nyari apa? Tadi kan udah bilang belajar setir mobil dulu, udah bisa nyetir mobil, ya mulai lihat-lihat aktivitas apa yang bisa dikerjain. Tadinya saya mulai ngelamar-ngelamar kerja nih, terus terang kayak jadi resepsionis atau admin, masih bisa soalnya. Dan juga kan yang kita pengen kan kita pengen ketemu temen, mau di rumah aja jauh sama tetangga sendiri mau ngomongnya sama siapa? Pengen ketemu temen, jadi mulai ngelamar-ngelamar. Terus begitu ngelamar-ngelamar, begitu ditanya bisa mulai kerja kapan? Bisa minggu depan. Bisa mulai kerja minggu depan. Terus, tapi saya ntar bulan depan punya tiket ke Jakarta. Gak jadi deh.
Terus kata suami saya, gak ada yang mau pakai lu, katanya. Dia bilang, orang lu mau pulang ke Jakarta 3 bulan, 4 bulan lu mau pulang. Mana ada kerja di sini, ya kerja kayak biasa, katanya. Dia bilang deh, gak bisa kemana-mana deh kalau udah kerja. Oke, gak bisa. Gak bisa nih, satu, ganti haluan nih. Oh, ikut pilates deh, ikut olahraga pertama, nge-gym. Terus begitu nge-gym, di gym ada pilates, ngikut di pilates, enak, ngikut pilates, belajar supaya jadi instruktur pilates. Tapi gitu loh. peminatnya banyak gak di sana? Banyak Ya. Banyak. Enggak, soalnya di Indonesia itu apa sebut itu gym kayak gitu ya, gym center kayak gitu muncul tenggelam. Ya, emang di sana sih lumayan banyak ya, tapi nggak gede-gede. Kita kan dulu kan gede kayak si selebriti kita, iya. gede gym, gold gym gede. Kalau ini dia nggak segede-gede amat lah. Oke. Pokoknya lengkap, ada treadmill misalnya 3, sepedaan, terus ada yang itu ya kan alatnya. Jadi nggak gede-gede banget. Itu bertahan. Berarti di rumah saya bisa bikin gym. Bisa Udah itu, komplit bisa, itu. bisa, bisa. Nah jadi begitu belajar jadi instruktur pilates, ceritanya mau nih, baru mau mulai kerja nih, jadi instruktur pilates deh, gitu loh. Kan kerjanya freelance, jadi iya 1 hari ini 2 jam kelasnya, yaudah ngajar 2 jam, terus itu udah pulang. Yang penting kita ngisi waktu ketemu orang, ketemu teman, gitu loh. Itu yang sekarang dikerjain. Kalau mau libur tinggal bilang, saya nanti punya tiket ini ya, bulan ini ya, jadi nggak dikasih jadwal. Mereka yang suka di sana tuh bule atau Asia? Banyak kan? Campur ya? Campur. Tetapi ini mohon maaf ya, saya bukannya apa ya, di beberapa tempat gym di Jakarta nih ya, kadang-kadang tuh dia punya peminatnya tuh ada yang, mohon maaf ya sekali lagi, membuat saya rasanya nggak nyaman gitu kan sebagai laki-laki. Kayak gay gitu ya. Saya nggak ngomong deh tuh. Nggak tahu, kalau di sana sih nggak juga ya. Nggak Kita juga lihatnya ya. Biasa-biasa aja mereka. Nah, karena gini, makanya kadang-kadang ada orang ngomong sama saya, gue suka agak khawatir kalau yang badannya gede-gede kayak gitu. Ya saya bilang nggak semua, karena tujuan orang punya badan gede itu kan macam-macam. Ternyata dia punya khawatirnya apa? Dia punya khawatir kalau badan gede nanti banyak yang sesama yang suka lagi katanya, celaka juga. Padahal saya takut juga. Saya sama dokternya sama kumisan kan. Ini untuk beberapa kalangan. Nggak dites aja kalau masuk situ. Tahu nggak gimana tesnya? Kasih sapu tangan. Hah, terus? Hah? Nggak kasih itu tisu. Bilang, di jidat tuh ada keringet tuh. Nah, terus? Kalau laki-laki dia begini, kalau yang rada-rada begini. Bisa aja ya. Iya benar-benar juga benar. Kayak cewek kan kalau ini gini-gini ya, apa ngelap keringet. Ngelapnya sosot gitu kan kalau cowok. Itu lebih sopan daripada kamu nanya Frankie. Enggak, makanya saya nggak pernah masuk dan nggak pernah nanya gitu kan. Tapi kan saya kan akhirnya kan kalau ke Pilates mayoritas ya cewek. Oh. Pilates yoga ya. 10-20% adalah si cowoknya. Mulai ada sekarang cowok-cowok. Tempo hari kan kita sempat ngundang tuh si Dian Arifin. Nah dia juga yoga sama Pilates ya. Pilates. Tapi di Inggris sebutnya bukannya Pilates tapi Pilates. Iya, Betul? karena orang Inggris orang bule, bukan bahasa Inggris Bahasa bilangnya Inggrisnya. Pilates. Pilates atau Pilates gitu ya. Iya. Nah, saya begitu dia ngomong kayak gitu, oh Pilates, iya. Maklum, scannernya rada beda. Iya, mereka ngomongnya Nah, jadi begitu. untuk mulai dari di situ tuh, itu kan setahu saya nih ya, di luar negeri apa-apa harus ada sertifikat. Iya, betul. Certified, Iya. ya? Makanya belajar. Nah, jangankan itu, cuci piring aja kita mesti dapat sertifikat. Kalau kita mau dibayar full $20, $25 per jam, kita memang harus punya sertifikat ya. Jadi entah apa, even gardener aja, terus kayak builder. Kayak kita kan builder apa sih, tukang batu, Iya, ya kan? itu kenek batu kang kita iya, bilang ya. Iya, itu harus ada sertifikatnya. Dan kalau kita mau mempekerjakan mereka, kita bisa tanya, lu certified gak? Kalau lu certified, mana sertifikat lu? Dikasih lihat, baru kita. Itu dibayar bayar mahal nggak? Enggak, ya itu lebih mahal Nggak daripada. bayar sertifikatnya. Ya itu sekolah. Belajar. Ada berapa? Sekolah. Ada 6 Semua. bulan, ada setahun, ya kan, tergantung. Semua harus melalui belajar proses lagi. belajar.
belajar lagi. Belajar, udah gitu ikut ujian Iya, ya, baru dapat ujian. sertifikasi. Iya emang betul, saya juga gitu, ikut Kalau ujian. nggak ada sertifikat, fee-nya lebih rendah lebih berapa rendah. banyak? Jauh bisa setengah. Wow. Jadi mereka memang ngejar sertifikatnya itu. Itu dan masih mending kalau kita mereka boleh memang- ngajar tanpa sertifikat. Di beberapa tempat, kayak tempat di si Ada Ricky yang kan, nggak boleh, si Rudi iya. itu Hmm. nggak ada sertifikat nggak boleh kerja. Tergantung, Kan celaka. makanya kan kayak di Indonesia kan banyak yang di sini nggak ada sertifikat juga bisa kerja. Ya di kita tuh toleransinya tinggi. Yang penting dia punya pengalaman. Iya. Di sana pengalaman nggak cukup, Nggak. ya. Ya, Harus kalau ada di sini kayak sertifikasi. mau babysitter aja juga pembantu dikasih baju babysitter, jadi babysitter. Oh iya tuh, Ya, Gajinya bener, berlipat, Gajinya kan? gede ya. Oh, di sana nggak Itu bisa juga ya nggak gitu bisa, ya? nggak bisa. nggak bisa ya. Nggak bisa, apalagi itu. Itu bahaya sekali loh. Karena kalau jagain anak, kalau anak orang kenapa-napa Jagain itu anak, hukumannya jagain orang tua. pidana loh, iya loh. Jagain orang tua juga. Jagain orang tua juga kalau Tapi cuma salah dipakai baju suster doang kan? salah ngasih Biasanya. obat, Kita banyak ekspor tenaga kerja kita TKW ke Taiwan untuk jagain Orang tua orang-orang tua, ya. orang tua di Taiwan sama Hong Kong ya. Iya. Dan mereka itu belum tentu train person orang yang terlatih ya. Enggak dilatih. dilatih. Kalau yang Kan luar negeri kan harus ada dilatih. yayasannya kan Oh, ya. ada Dilatih ya? bahasanya, dilatih apa kerjaannya. Kalau Iya. nggak bisa. Kalau enggak, tapi yang gelap, Kalau yang gelap sih, gelap-gelapan apa aja boleh, Frankie. Kamu jangan ngomongin gelap. gelap-gelapan apa aja boleh dok. Oh iya boleh. gitu. Ini kayaknya member nih. Udah tahu ya. Udah kita Enggak, tapi memang- diajarin. Tahu nggak, saya ketemu sama orang Jepang, orang udah tua juga sekali ke Indonesia. Kau udah kemana-mana seluruh dunia. Negara mana yang paling bagus? Oh Indonesia lah katanya. Kenapa? Separuh jiwa saya ada di Indonesia. Kenapa? Dulu waktu lagi Perang Dunia Kedua, saya jadi ikut tentara katanya. Udah begitu. Indonesia negara paling indah, ceweknya cakep-cakep dan satu easy country katanya. Ya. Easy country, Frankie. Kenapa Saya dia? bingung. Terus, Apa-apa di Indonesia bisa diatur katanya. Easy country. Loh, enggak benar loh. Apapun di sini gampang. Frankie. sebenarnya easy country itu berlaku di Cina zaman dulu. Ya. Tapi sekarang Cina udah berubah. Ya mudah-mudahan Indonesia juga yang bagusnya tetap, yang jeleknya bisa berubah. Kayak di Cina kan dulu apa aja bisa diatur sama. Sekarang mereka udah toleransinya udah agak berkurang. Termasuk ya itu tembak mati kriminal maupun pelaku kejahatan yang serius gitu kan hukumannya. Kalau di sana kalau untuk kerja itu masih warga negara nggak? Enggak. PR nggak? Bukan PR. Jadi kalau PR ya udah pasti bisa bekerja. Tapi kalau visa turis udah pasti nggak boleh bekerja. Yang boleh bekerja adalah yang punya working visa. Jadi- Kalau Mahasiswa itu boleh bekerja, ada jamnya. Ada limitnya. Jadi kalau kita kan seminggu berapa sih 40 40 jam ya. jam. Kalau dia kayaknya setengahnya deh, 20 nggak, atau. itu masih ada permitnya ya. Enggak, memang kalau visa Enggak, student oto- itu otomatis bisa. dibolehkan bekerja tapi cuman setengah Yang daripada orang Jamnya working terbatas jam. gitu ya? Ya, dibatasin jam Jumlah jamnya kerjanya. terbatas. Iya. Tapi kalau kita working permit atau working Bisa visa bekerja, memang itu bekerja. memang ya Soalnya banyak pelajar Indonesia, sama yang di Melbourne tuh ya, itu kan banyak sekali mereka yang kebanyakan ngomongnya kan di sekolah. syukur Terus tapi ngomongnya kerja. Iya memang banyak yang pakai juga visa. ngomongnya sekolah, tapi di sana kerja. Pakai visa student, iya. Sekolahnya nggak lulus. Tapi sekarang mereka kalau saya perhatiin employer yang udah lebih pinter sih, mereka minta visanya mana. Oh gitu. untuk ngomongnya Melbourne ya, nggak ngomong Sydney. Kalau Sydney saya bisa sakit perut. Enggak, tapi Melbourne paling banyak orang Indonesia, Frank. Tapi Kita ke restoran semuanya orang Indonesia. di mana juga banyak sekarang nih. Ini Australia lagi penuh sama orang Indonesia nih. Sampai saya kalau lagi jalan di Sydney ya nih, itu suami saya bisa bilang, "Itu orang Indonesia tuh. Kedengaran ngomongnya bahasanya." Bilang dong sama dia, di sebelah lu juga orang Indonesia. Iya, memang makanya justru dia bilang tuh, ada lagi tuh temen lu tuh. Nah, ada Dia bilang, pertanyaan saya. Di sana restoran Padang udah banyak belum? udah lumayan banyak Nah, loh. itu Udah dia ada lagi. 3, 4 Soalnya loh. kalau saya waktu sekolah di Belanda,
Kok mana-mana makannya udah semuan roti, daging, keju, aduh kayak gitu. Yang dicari apa? Makanan Indonesia. Wah, Restoran di sana Padang, warga. iya. Ada restoran Padang. Jadi di tengah kota Sydney-nya itu udah ada beberapa, ada 3 atau 4 yang saya tahu ya. Dan memang suka belanja di sana itu restoran Padang. Dia bukan cuma restoran Padang, jadi dia ada jualan yang lain kayak bakmi lah, nasi goreng juga, tapi ada nasi Padangnya. Terus ada juga itu martabak yang kayak kita pecenongan, ada juga. Enggak, martabak kue apa martabak telur nih? Dua-duanya ada, Dua-duanya. martabak telur, martabak manis, terus ada juga nasi Padangnya dia. Jadi dia punya listnya, ada jualan nasi Padangnya juga. Lengkap lah sekarang mah. Boleh dibilang nggak ini deh, nggak mati kelaparan deh orang Indo di sana deh. Kemarin Enggak, malam, tapi mungkin cuma mahal aja ya, rada-rada Iya, ya. mahal. kemarin malam, $13 itu nasi Padang 1 bungkus. kemarin malam pas waktu nyampe Indonesia langsung pertama beli martabak, Udah kangen sama martabak dia. martabak sama mie. Ya, oke, jadi balik lagi kepada ini nih, hasil explore, nyetir, kemudian kita mulai lagi belajar pilates ya. Itu pasti kan belajar dulu sebagai peserta dong ya. Tadinya kan cuman jadi member lah olahraga ya kan. Terus karena tertarik dan merasa enak. Terus juga kok maksudnya kita di usia-usia segini badan kan seringkali suka pegel gitu ya. Itu kok merasa lebih enak gitu loh. Lebih mobility. Nah, jadi belajarlah saya mau jadi instruktur pilates. Instruktur pilates. Ya kalau gitu sekarang udah bisa menghasilkan dong. Bisa. Nah, Enggak, enaknya di mana tuh pilates itu? beda kalau pertama belajar keluar duit, kalau sekarang udah dapat Bukan. duit dong. Beda lah. itu soal penghasilan. Ya. Tapi kan sekarang gini kan, aktivitas olahraga kan banyak sebenarnya pilihannya kan. Main Tapi budu aja kenapa bisa. Pilates Nah, gitu? kenapa kok pilihnya Karena pilates? kalau pilates itu kan dia low impact ya. Jadi nggak usah kardio, nggak gitu gitu loh. Tapi cukup kayak kita model stretching dan itu udah mengena, dan juga fokusnya kan di otot dalam. Kalau otot dalamnya bagus, kita mau ngangkat-ngangkat apa juga kayaknya nggak terasa berat-berat lah gitu loh. Kan sono kita mesti kerja sendiri. Nah iya, Ya, paling jarang nggak- yang punya pembantu ya di rumah. Iya nggak ada. Tapi kan Dan di sana juga nggak ada TKW yang mau masuk sana loh, kayak di kan Frankie tadi bilang di ke Taiwan apa Oh, TKW. Taiwan banyak. Sini nggak ada, di sana kita Orang- nggak nemu orang Indonesia Indo, jarang ya? Nggak ada. tapi kan gini, mungkin Agustin lupa. Saya kan belum lama, 2 tahun kemarin, setahun kemarin ya, saya kena apa? HNP, saraf kejepit. Itu kan nggak boleh ngangkat berat tuh. Itu nggak boleh ngangkat berat ya. Tapi sekarang kalau kita belajar pilates, core-nya menjadi lebih berat. Itu kan HNP di belakang kan. Sini kan syaraf tulang belakangnya L berapa tuh. Bisa L1, 2, 3, sampai 5 kan. Elemen. Kalau kita kuatin otot depannya, kita memang nggak ngangkat, tapi otomatis pada waktu kita itu otot kita lebih kuat sehingga kita mengangkatnya yang tadinya kita rasain berat akan terasa lebih ringan karena ototnya udah mulai Dan bekerja. rasa sakitnya Betul, Dok. nggak terjadi. Apapun yang memang berat akan terasa lebih ringan kalau kita nggak kerjain. Iya betul, kalau nggak dikerjain, kalau dikerjain kan terasa lebih berat. Nggak, yang lebih ringan tuh sekarang kadang-kadang ini bisa nih kita pakai buat ngapain aja nih. Ya emang kalau sekarang nih ya latihan tangannya aja bagus, nggak usah susah-susah deh, Agustin, bukan Frankie. gitu. Caranya ini, tolong pindahin dong sana ke sini. Oh iya itu kan berarti ada connect-nya. Ini bisa dipakai nih, makanya Ada jari connect kita ya. masih tajam nih. Ini asuransinya gede loh. Kayak gitu. Iya loh, kalau hilang satu telunjuk itu berapa loh? Telunjuk sama ini jempol. Iya loh. Iya, asuransinya. Handy yang sebelah situ pindahin dong situ. Nah itu tuh. Gitu. Nah jadi belajar pilates itu karena tadi Agustin bilang low impact. Kenapa nggak golf? Yang Kelasnya beda, Frankie. Kalau yang pilates tuh hampir semua orang Bukan. bisa betul Jawaban- ya. Soalnya Itu nggak gede. sticknya aja sejuta ya. Bukan, jawabannya satu. Agustin ini cewek. Bu Agustin cewek. Cewek paling sering takut sama sinar matahari, ngerubah warna kulit. Pasti, betul nggak? Kamu ngomongin bukan sini.
Oh iya. Mukanya. Cewek tuh paling takut sama itu. Ya, tapi saya sampai sekarang kulit saya Nggak begini-begini. hitam-hitam katanya walaupun main golf. Enggak putih sih enggak, tapi enggak sampai hitam banget gitu kan. Tuh. Masih normal lah gitu. Tergantung, ada orang yang gampang hitam, ada orang yang nggak gampang. Tapi kira-kira hitam. betul nggak bahwa perempuan Iya, lebih kalau suka saya- mencintai olahraga dalam ruangan ya? Iya betul, kalau saya juga begitu karena dari masih muda juga saya emang olahraga di dalam ruangan dah. Berenang ya? Kalau Agustin berenang ya? pagi-pagi jam 6 pagi kalau mau berenang. Sebelum mataharinya naik ya. Itu begitu kaki nyentuh air dingin pakai handukan lagi. Enggak, di Jakarta mah nggak dingin airnya. Airnya hangat kalau di Jakarta. Iya, tergantung siapa. Kalau saya kan kalau nonton film Tom and Jerry, saya kan si Tomnya. Begitu kakinya kena air langsung diangkat lagi. Oke, terus itu berapa bulan tuh kita jadi member tanpa belum sampai belajar? Kira-kira sampai setahun tuh atau berapa bulan? Ya 6 bulan 6 bulanan. sampai setahun lah. Terus kita apply gitu ya untuk Apply, jadi iya. itu ya. Iya. Dikasih Kasih. sama si bule tadi. Kasih. Oh. Terus Kan Iyalah. kerjanya cuma sehari 2 jam doang kok. Lagian daripada di rumah terus nanti malah bete. Cewek kalau di rumah terus bete lah jadi lebih banyak ngomel, betul nggak Bu? Ya, tuh. enggak juga. Cewek nggak boleh banyak kerjaan lagi. Tapi kalau banyak kerjaan tapi jangan terlalu capek juga. Curhat. In between. Ini curhat. Ini. Dokternya curhat. Kayaknya di rumah begitu, Dok ya. Kalau terlalu banyak kerjaan dia ngomel. Kalau kurang kerjaan dia ngomel juga nyari masalah. Enggak, Dokter Jaya nih saya kasih tahu ya, kalau ngurusin perempuan tuh 2 hal yang kita harus hindarin. Pertama dia lapar, kedua dia capek. Jangan sampai dia lapar dan dia capek. Aman. Gitu. Nah, ini betul kan? Perempuan begitu lapar, mulai deh tuh sana sini. Begitu dia capek ke sana sini juga. Jadi makanya kita harus maintain tuh 2 hal itu. Jangan sampai lapar, jangan sampai capek. Betul kan? Kira-kira ada perempuan Kayaknya salah satu. semua juga gitu deh. Oh, gitu, Cowok ya. juga gitu deh. Jangan sampai lapar, jangan sampai capek, ya kan? Tapi cowok toleransinya lebih tinggi. Oke. Nah, terus setelah ngajar Pilates, yang diajarin siapa? Kan kita ngajarin di studio orang banyak lah. Ada yang Instrukturnya member-member. banyak ya. Iya, instrukturnya banyak, membernya juga banyak. Satu kelas kurang lebih kan ada yang 8, ada yang 10 gitu loh. 8 sampai 10 orang. Itu di sini kan ada yang namanya PT. Ada PT. Di sana ada juga. Ada, kalau kita ikut ke gym, ya PT yang bekerja. Kalau kita di Pilates ya instrukturnya. PT singkatan apa, Dok? Personal trainer. Oh, kirain Dokter Jaya tahu Persatuan Indonesia pakai Tionghoa segala macam, ada PITI itu. Oh ya? Saya lupa, tapi ada PT yang beda tuh. PITI. Oh, karena ada PITI. Muslim kalau nggak salah tuh Persatuan Muslim Indonesia, Tionghoa Muslim lah. Tionghoa Islam, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau apalah, saya lupa tapi Muslim Tionghoa. Jadi ini hal yang PT yang PT gitu ya. Oke. Terus kita ngajarin tuh orang-orang itu. Ya, Konsekuensinya kan ada tuh. Kalau kita salah ngajarinnya, Nggak mungkin salah, orang udah dapat sertifikat Iya. kok. Dok, bule itu kadang-kadang tanda kutip ada yang cerewet ya. sama orang Indonesia juga ada yang cerewet. Kita udah ngajarin bener dianggapnya salah. Bisa seperti itu kan? Bisa, Tuh. itu sih tergantung kliennya ya. Tergantung orangnya, personelnya ya. tergantung Nggak boleh orangnya. aja Indonesia juga bisa Iya, begitu ada. ya. Orang saya aja udah dokter, udah ngajar, begitu masuk lagi pindah ke fakultas lain, diminta ijazahnya mana? Nah, Kalau Nggak, ditanya, tapi dokternya punya ijazah. masih punya. Dikasih lihat nggak? Udah ijazahnya dari luar negeri, dia bilang ada nggak persamaan dari dikti gitu. Allah, Ini serius nih, ini serius nih. Serius. Bukan Bukan. kemana-mana nih ceritanya nih. Pengalaman pribadi. Enggak, karena dokter jangan
selesai ngajar di FK ya, tapi ditarik ya kalau nggak salah ya, pindah ke fakultas lain. di universitas yang sama kan, Ya. Universitas Indonesia, gitu, oke. Universitas Indonesia tuh ya, kita tuh boleh bangga ya sebagai alumninya ya. Kenapa? Karena kita paling banyak itu dipakai untuk namanya dengan yang namanya mirip. Kenapa dok? Itu Universitas Indonesia itu adalah universitas yang nomor 1 di Indonesia. Kenapa? Karena dia menyandang nama negara. Yang lain nggak punya Nggak Universitas ada Indonesia. Indonesianya Iya. itu loh. ada dok. Apa? Makanya tadi saya bilang, kita Universitas Indonesia tuh ada yang bagian Kristennya, itu mendirikan Universitas Kristen Indonesia. Di Oh, iya. Jogja ada Universitas Islam Indonesia. Makanya kita paling netral. Gitu. Iya, beneran gitu. Karena nama Universitas Indonesia tuh kayaknya agak menjamin gitu kan. Iya. Menjamin bahwa ini bakal laku. Tapi bukan berarti universitas yang tadi saya sebutin jelek, tapi itu karena mungkin istilahnya dia mau pakai nama Universitas Indonesia, dia pakai duluan. Dia pakai yang mirip-mirip tapi dengan apa namanya? Dengan tujuan yang sama, menciptakan pendidikan yang bagus gitu ya. Banyak lulusan-lulusannya tuh Banyak banget. udah jadi top lawyer Iya, kalau yang udah. gitu. Oke, nah terus untuk yang tadi nih ngajarin, ada sanksinya nggak kalau kita kemudian Nggak ada dicerewetin sih. orang-orang itu? Nggak ada sih, ya kita nggak ngajar lagi aja. Besok ya jangan mau udah dikasih klien itu kalau kliennya cerewet. Oh ya boleh nggak? kita milih Boleh gitu ya? lah. Boleh. Kliennya juga gitu, kalau dia nggak suka sama kita, nggak mau itu instrukturnya, kata dia bilang, ya udah nggak apa-apa juga gitu loh. Kan ada kan orang yang sensitif ya, baru kita bilang bahwa coba dong kakinya diangkat, kakinya lurus ya, jangan itu kakinya bengkok. Terus dia udah ngerasa kayaknya kita negornya kasar gitu loh. Pengennya orang mungkin ngomong, coba ya kakinya lurus, kan beda-beda ya. Nah, ya udah nggak seneng ya boleh, silahkan cari instruktur yang lain gitu. Ada yang gitu. Rata-rata yang ikut Pilates di Australia sama di Indonesia kira-kira mirip-mirip nggak pesertanya usianya, kalangan usianya? Oh beda. Beda? Kalau di Indonesia lebih banyak yang 20-an, 30 sampai 40 ya. Yang 50, 60 gitu jarang. Di sana? Kalau di sana 50, 60 banyak. Karena kan di sana rakyatnya juga mayoritas umurnya di antara 40, 50, 60. Yang muda-muda kan banyak yang Masih kerja, masih sibuk ini, sibuk apa. Banyakan mereka keluar cari pengalaman kayak ke UK, ke Amerika. Nah, jadi yang tinggal di negaranya juga yang ya udah usia lah. Gitu. Banyak yang saya juga kadang-kadang suka bingung, ini kulitnya keriput-keriput ya. Terus belajar ini ternyata kuat loh dia loh. Resistennya pasangnya juga yang paling tinggi gitu loh. Kalau soal daya tahan mah saya nggak kaget deh, soalnya ya saya kalau perhatikan ya orang asing ya, orang barat ya, itu bahkan kalau sore aja tuh mereka lari loh, larinya bukannya emang. jogging, Memang lari kenceng, iya. ya. Iya. Dan itu udah rata-rata ya, bisa Iya, begitu semuanya ya, betul. kayak kita dilihat di taman-taman gitu. Tapi mereka juga kan kalau saya bilang faktor jalannya banyak. Jadi dia itu dari satu tempat ke tempat lain tuh harus jalan tuh memang harus gitu loh. Nggak kayak kita kan keluar garasi udah mobil. Terus sampai mobil. Mereka memang harus jalan. Apalagi kalau kita nggak punya kendaraan pribadi kan harus jalan. Iya. Nah sekarang kemudian Pilates ini nih, enak nggak sih Pilates itu kalau untuk orang-orang yang sudah pensiun itu? Atau seberapa, maksudnya enak tuh gini, bisa nggak kita tuh kerja, kan ada olahraga yang kemudian kalau kita nggak kerjakan dalam jangka waktu tertentu, maka itu olahraganya bisa kita start dari awal lagi gitu. Iya betul. Ini Pilates semua seperti itu sama juga? begitu. Jadi kalau kita vakum 2 minggu aja, kita mulai lagi kerjain lagi exercise-nya, Udah ya kaku. mulai lagi kaku dan sakit-sakit lagi. Itu kayaknya emang iya deh. Karena otot kita juga memang harus dilatih setiap hari dan reguler. Paling nggak usah lama-lama lah.
30 sampai 50 menit aja. Kita kan punya waktu 24 jam, tidur 8 jam. Masa 30 menit sampai 50 menit aja buat diri sendiri nggak punya? Gimana 30 sampai 50 menit aja. Ngapain? Exercise buat diri sendiri, masa kita sampai nggak punya ya? Punyalah. Kan buat sehat kan yang nikmatin Tapi sendiri. Frankie lain dia itu olahraganya sembari tidur. Makanya saya tanyain dulu tadi 30 menit sampai 50 menit. Saya sepeda statis aja itu di atas 15 menit udah capek. Tapi kalau lagi sama teman-teman enggak loh. Enggak, saya sepeda statis di rumah 30 menit. Ini bagus fisiknya. 30 menit memang. Kalau sekarang misalnya nih ya, kan kebetulan sepeda statis ditaruh di depan TV. Sekarang kan nonton TV daripada duduk begitu di depan TV bengong, saya sambil sepedaan. Nggak tahu-tahu 30 menit udah lewat. Bahkan 50 menit kadang-kadang. Sekarang, berasa. sekarang sepeda statis bahkan kita bisa connect tuh. Ke TV ya. Bukan hanya ke TV. Dengan internet, Iya. kita main seolah kita ada di racing. Iya, bisa juga Bisa, itu. Iya. yang di rumah kayak gitu. Iya. Terus bisa Bisa naik gunung, naik iya. turun gitu Iya. kan. Cuman bukan jadi pajangan doang, Dok. Jarang dipakai. Kalau saya enggak, pakai lah orang kalau nggak ada ya udah naik sepeda, ntar pilates gitu. Itu beli gara-gara Pak Agus Supriyadi tuh. Dia yang ngasih tahu gini-gini, coba beli deh. Gitu. Ya lumayan sih kalau kita telatenin ya, ternyata itu perlu latihan gitu. Iya. Semuanya ya diperlukan, boleh dibilang disiplin dan juga niatnya kita lah. Kayaknya lebih Penting. bener itu. Kalau niatnya nggak 100% ya udahlah. Masalahnya niatnya Frankie itu kurang kalau soal kayak gitu. Jadi ditaruh jadi pajangan deh. Ya pakainya kadang-kadang. Jadi apa ya? Itu yang saya mau tanya sama Agustin. Saya tuh kan nggak terlalu suka olahraga yang sendiri. Saya lebih suka istilahnya contohnya kalau kita main sepedahan nih. Ada temen. Main sepedahan kalau sama gerombolan teman-teman SMA 8 saya tuh bisa. Apalagi kalau didorong sama si teman saya tuh, si Pak Asbi tuh. Frank, kuat deh lu, kuat lah lu. Kuat beneran. Tapi begitu sampai rumah ambruk. Makanya sama dia, si Frankie ini kalau sama gue sehat. Ya bukan sehat karena kita ngerasa kayak asik nih. Sampai rumah baru sadar tuh, wih gila tadi capek banget. Iya. Nah, ada sebagian orang yang memang seperti saya mungkin ya. Iya, betul. Nggak bisa kalau kita olahraganya sendiri harus rame-rame. Nah, berarti orang yang pilates itu harus orang yang berarti bisa mengerjakannya sendiri ya? Enggak juga. Kan Enggak juga. Pilates kan ada grup. Kalau dia grup 8 orang sampai 10, berarti kan praktis boleh mereka boleh bisa saling berkompetisi karena kan kalau instruktur bilang 10 kali nih dorong kakinya ya kan. Kalau ada yang 5 kali udah megap nih. Iya. Ya, tapi lihat kiri kanan masih ayo ya jadi semangat. Oh itu tuh pengaruh tuh. Pengaruh yang grup. Tapi kalau kita yang mau private ya sendiri. Ya tinggal dipecut sama kayak kita bilang PT-nya kan, instruktur ya pecut. Ayo lagi 5 lagi, kuat kok ayo gitu loh. Tapi saya sih kalau sama Dokter Jaya kita grupnya saya menang kayaknya. Oke, jadi seperti itu ya kira-kira bahwa Pilates ini memang lebih enak juga kalau kita kerjakan bergerombol ya. Bergrup. Kayaknya semua olahraga tuh kalau bergerombol, bergrup ya. Iya, betul. Lebih asik ya. Nah, olahraga individu kecuali badminton. Badminton berdua, tapi Ya, enggak kalau juga kita ya. badminton Kan ber-12 kan repot. kan gantian ya, terus bisa siapa yang lawan siapa, menang siapa. Enggak, kalau kita kan dua-dua kita Iya, bikin 4 kan ya. Enggak, 12-12. Oh. Main bola itu mah. Iya. 11-11 kan atau 12-12. Jadi kita cuma berdiri mukul begini. Iya, tinggal mukul yang belakang, yang depan mukul depan gitu ya. Itu enak tuh kali ya. Iya. Ini bagus. Oke, nah terus ceritain lagi dong kalau untuk masalah, nah sekarang nih anak-anak kan pasti udah gede-gede nih ya, Udah. masih perlu diliatin nggak tuh? Hah? Atau udah dengan bisnisnya sendiri-sendiri? Iya, udah mandiri lah ya. Udah pada nikah ngapain juga kita ngeliatin ya.
Oh iya. Justru kita udah bebas kalau udah nikah. Jadi kan mereka udah membentuk keluarga sendiri, ya urusan rumah tangganya sendiri. Kitanya udah bisa ya Nah santai-santai. itu yang saya belum bisa, Dok. Beliau ini anaknya daripada bisa mandiri, karena daripada lepas ya, boleh dibilang tanggung jawab orang tuanya. Itu yang saya belum bisa. Anak saya masih single. Gitu. Tapi Pak masih single juga udah kerja sendiri. Udah, tapi kan ya bagaimanapun juga kan Belum lepas. belum ya. lepas. Kita Betul. tetap masih nganter jemput dia ke kantor. Gitu. Oke, Dok, ini Bu Agustin ini banyak kesibukan lainnya. Kalau ke Jakarta jadi ngapain? Ke Jakarta ya main-main sama cucu ya. Kan ada cucu Jadi MC? sih. Iya betul. Oh, Hmm, yang paling kecil masih bayi banget ya? baru lahir, baru 2 bulan cucu. Ini kapan-kapan dong tuh si cucu dibawa. Boleh. Dan satu lagi, nanti kita mau tahu nih, artinya Pilates itu kan ada pengaruhnya nggak sih dalam kesegaran orang? Kan perempuan tuh paling takut dengan yang namanya jasmaninya tuh kelihatan nggak segar, ya kan? Ada pengaruhnya nggak? Menurut Ya kayaknya bukan cuma Pilates, semua olahraga berpengaruh. Jadi bukan terhadap cewek doang, terhadap cowok juga. Karena pada waktu kita berolahraga, sirkulasi darah kita berputar kan, jadi perputarannya lebih bagus, sehingga dia sampai kepala, bisa kadang-kadang keringetan, muka juga jadi warnanya lebih glowing. cerah gitu loh. Ya itu semua yang membantu. Tapi kalau dari segi berapa orang sih yang ngomong ya Frankie ya, Pilates itu membuat orang tuh posturnya jadi lebih baik. Karena Iya. biasanya kalau orang tua itu sudah mulai membongkok, jalan susah segala macam, orang Pilates semuanya jalannya oke. Iya, betul. Jadi yang tadinya dia udah mulai rada bongkok-bongkok, mungkin jalannya jelek gitu jadi bagus. Iya. Saya tuh Itu- udah itu berapa jadi- kali janjian mau ikut Pilates tapi lupa terus. Jangan janji langsung datang. Iya Atau betul. datengin Langsung pelatihnya. datang aja ya, panggil Iya. pelatihnya ya. Ya Yuk, panggil pelatihnya di rumah udah selesai. Mesti beli alatnya, Dok. Nggak usah pakai alat, pakai mat juga bisa. Ayo, yang Ada kayak yang nggak yoga pakai mat, alat. iya. Frankie. Nggak keren, Dok. Pengennya yang keren ya. Kalau pengen yang keren, ke studio aja yuk, silakan gitu loh. Nanti Enggak, ya. itu yang gitu kan udah nggak usah pakai rencana, langsung aja pergi, langsung pergi datang Harus udah. niat. Ikut aja itu deh, private yang duet suami istri. Kan ada. Kita ada kelas duet tuh juga kalau saya lihat ya di Pilates banyak ya. Jadi suami istri boleh tuh. Oh, duet. gitu. Iya. Begitu mau kita, jangankan itu, ntar begitu kita baru mandi, pakai baju keluar, ditanya mau kemana? Nah, nggak jadi deh. Lebih kasih tahu maksud sama istri berdua Frankie. Jangan sama istri orang, nggak boleh. Jangan yang CLBK ya. Enggak lah, maksudnya kadang-kadang kan, nah itu kan nggak kebetulan istri saya, memang saya belum pernah ajak sih Pilates, tapi kalau diajak golf dia mau gitu. Jadi kalau ya itu beda-beda sih ya. Iya, boleh juga dicoba sekali-sekali. Nanti kan dirasakan gitu loh. Tapi sorry nih, ini balik lagi ke masalah ekonomi. Di sana mahal nggak latihan Pilates? Arti gini, kita bicara bukan soal harga rupiahnya, dibandingin sama kita makan. Makan di sana satu kali berapa? Bisa tuh 8 sampai 10 dolar. 8 sampai 10 dolar di warteg atau di Enggak, di food court gitu. food court. 8 sampai 10 dolar artinya sekitar 80.000 sampai 100.000. Hampir sama dengan kita di food court di Indonesia lah ya. Mirip ya, tuh. Pilates berapa? Kurang lebih juga sama segitu. Nah, itu Itu dia. nggak begitu mahal Frankie. Enggak. Itu yang bedanya. Di sini mahal. Di sini kita makan di food court 80.000 sampai 100.000, ya artinya di food court di mall ya. Tapi begitu kita ngomong Pilates, itu harganya bisa sampai 400.000, 500.000. Ada yang begitu, itu yang private Oh, justru. private. Kalau yang Oh. kelas-kelas gini enggak kok, 100 sampai 150 aja. Ya artinya di sini kan Kalau kita yang harus kelas. lihat komparasinya di situ dengan biaya makan. Kalau harganya 400-500 ribu, orang masih berpikir
kita makan dulu. Iya. Tapi kalau angkanya masih sama kayak ke mall ya, anggap aja kita habis makan kita puasa ya. Mau dok? Iya. Gitu. Tapi juga ada bedanya juga di sini, Frankie. Kalau di sini tempat hangout tuh terlalu banyak, Frankie. Itu yang mengurangi ini. Jadi orang habis kerja capek-capek dia mendingan dia hiburan begitu daripada olahraga. Kemana dok? Betul nggak? Kemana? Hangout banyak macam-macam Ya lah. kemana? Kayaknya lebih tahu dokter Jaya buat saya. Lo enggak, soalnya orang kalau di sana lain. Pengalaman. Di sana dia nganggur aja di rumah, suaminya kerja sampai sore. Dia nganggur, makanya mereka mau mendingan gitu keluar duit sedikit tapi happy kan, punya banyak teman gitu ya, Bu. Enggak, tapi kalau hangout di luar negeri itu rata-rata ya, kalau saya perhatikan ya, nggak tahu saya ke luar negeri kalau lagi pas tugas gitu, itu mereka pulang kerja nggak langsung pulang ke rumah tuh, bule-bule itu ke bar. Iya, mereka minum. Enggak, di sini juga sama ya, orang yang kerja di Sudirman tuh. Iya. Nggak ada yang pulang, semuanya malam baru pulang. Macet juga, ngapain jalan ya? Iya, ini justru itu. Makanya situasi, Frankie, misalnya contoh, kalau kayak di Jepang, itu orang nggak olahraga, pulang kerja, karaoke, setengah malam udah dekat jam 10, 11 baru pulang. Karena di rumahnya sempit. Nah sama juga mungkin kalau di sana, ya lain lah, dia punya banyak waktu, ya kalau nggak gitu ya siang, pilates begitu loh, Frankie. Oke. Nah, terus kesibukan lainnya nih, apa kalau bahasa kita nih, ngabisin waktunya apain lagi tuh selain pilates? Ngapain lagi? Saya ada ngerjain rajut. Oke. Rajut, baju bayi, topi, sarung tangan, kaos kaki. Itu dijual? Enggak. Loh, sama itu menjadi dijual. Enggak lah. Jadi sama anak saya tuh dimasukin kotak gitu loh. Kalau ada temennya lahiran, nih loh dikasih gitu loh. Gitu. Jadi ya ngerjain lah kalau bikin scarf gitu loh. Yang mau dibikinin bagi gitu loh. Kan kalau daripada ngapain nganggur-nganggur juga ya ada yang dihasilkan lah gitu loh. Oke, jadi selalu kesibukannya tuh dipakai buat positif lah ya. Iya. Nggak cuman habis waktu begitu aja ya. Iya, betul. Nah, itu pengaruh juga dok ya terhadap kesehatan ini ya. Oh iya dong. Kalau ntar cepet pikun ya dok ya. Iya. Otomatis sekarang gini ya, kenyataannya ya kalau di Indonesia ya lagi ya. Begitu orang muda mulai pensiun, dia di rumah nggak ada kerjaannya begitu, dia cepet sakit-sakitan lagi. Dan meninggal cepet. Sakit Banyak yang beneran gitu dok. ya? Iya. Sakit beneran kan? Enggak, iya sakitan itu sakit lagi gitu. Dan kemudian meninggalnya lebih cepat Nah, di sini makanya. ini bahasa Indonesia harus kita benerin. Maksudnya dokter ya sering sakit ya dok ya. Iya. Jadi disebutnya sakit-sakitan. Iya emang betul sakit-sakit. Padahal sakit-sakitan itu artinya sakit bohongan. Oh pura-pura sakit jadi Iya. ceritanya kalau sakit-sakitan. Kayak dibilang dokternya kadang-kadang ngomong sama saya, ini yang bagus nih kacang-kacangan. Berbagai jenis kacang, itu bahasa Indonesia yang benarnya. Kalau kacang-kacangan tuh dari plastik ya dok ya. Iya. Yang apa? Kacang palsu bohongan ya. gitu. Iya. Ini sakit-sakitan. Ya sakit, sering Iya. sakit gitu dok. Iya makanya banyak kan orang pensiun habis pensiun kan cepat meninggal ya. Iya, Karena mungkin mulai stres. penyakit mulai muncul gitu. Karena mungkin pagi-pagi biasa aktivitas terus ini sekarang kita mau ngapain ya? Iya kan gitu jadi. Ya, podcast ya. Oke, nah ini. Iya oke. Ya udah, jadi nanti Yuk. satu kali nanti Ya. Agustin bisa ini lagi ya, karena kita Boleh. mau explore lagi untuk lebih banyak lagi gimana kesibukan di luar negeri, terus kemudian dia kan masih bolak-balik nih. Jakarta, Australia, Jakarta gitu kan. Pasti Iya. saya udah pikirin nih. Ada sesuatu yang istilahnya di Jakarta itu masih tetap ngangenin atau harus ditinjau sama Agustin gitu kan. Iya. Yang ngangenin udah pasti cucu ya. Yang gede udah kelas berapa sekarang? Kelas 3 umur 8. Anak Sodri ya. Iya. Kelas 3 dok. Dokternya lebih gede ya. Cucunya berapa? 4. Oh, saya juga 4. Saya 10 tahun sama 7 tahun. Oh. Ada 2 10, 2 7. Oh, saya 8 5 ya. Terus udah gitu 1 tahun lebih. 2 tahun si Nyonyo. Nyonyo 2 tahun. Terus yang terakhir 2 bulan.
Yang terakhir malah saya nggak tahu tuh. Hmm. Ketemu kemarin baru dikasih tahu udah punya anak. Iya. Oke. Tuh, yuk. Jadi ini kita terpaksa harus akhirin dulu nih. Kalau nggak nanti kelamaan saya punya piaraan harus dikasih makan. Oke, nanti Agustin Oke, datang lagi ya. nanti Iya. kita sambung lagi. Yuk, Oke. thank you dokter. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!